Perkenalkan, nama saya Siti Rahma dari kelompok 5 dengan nomor NPM 2315310083. Saya Melinia Amira Putri dengan NPM 2325310119. Nama saya Cika Simbolon, NPM 23153310076. Perkenalkan, nama saya Rama Sitohang, NPM 2315310279. Perkenalkan, nama saya Iqmal Saputra, NPM 2315310353. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah hari ini, Bapak Dr. Khairul Walid SE SHMH, yang sudah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk presentasi. Hari ini, kelompok kami akan membahas tentang manajemen bakat atau manajemen talenta. Saya akan menjelaskan mengenai manajemen talenta atau bakat. Di era globalisasi kompetitif, human capital management sangat penting bagi kesuksesan organisasi. Manajemen talenta yang baik membantu menemukan dan mengembangkan SDM yang mendukung visi perusahaan. Tantangan utamanya adalah mempertahankan talenta melalui program yang meningkatkan kesejahteraan dan kepuasan kerja, serta menciptakan lingkungan kerja inklusif dengan dukungan teknologi dan kolaborasi. Pendekatan adaptif pada manajemen talenta membuat organisasi lebih siap menghadapi perubahan dan persaingan. Pengertian manajemen talenta. Manajemen talenta adalah proses strategis untuk mengelola, mengembangkan, dan mempertahankan karyawan berbakat guna mendukung kinerja dan kesuksesan jangka panjang organisasi. Menurut para ahli, manajemen talenta mencakup proses mulai dari rekrutmen, penempatan, hingga pengembangan karir untuk memastikan karyawan dengan potensi tinggi siap mengisi posisi penting di masa depan. Talenta diidentifikasi sebagai karyawan yang berpotensi menjadi pemimpin dan memiliki keahlian yang bernilai strategis yang dikembangkan melalui pelatihan untuk mengoptimalkan kontribusinya di keberhasilan perusahaan. Proses manajemen talenta: yang pertama, membuat rencana kebutuhan talenta. Yang kedua, mengembangkan citra untuk menarik talenta terbaik dari pasar talenta. Yang ketiga, memastikan talenta yang baru masuk ke organisasi segera masuk ke level produktif. Yang keempat, melaksanakan program mempertahankan talenta yang terbaik. Yang kelima, memfasilitasi aliran talenta terus-menerus ke unit, lokasi, departemen, sub-bagian unit di organisasi, dan organisasi memiliki dampak signifikan bagi keunggulan organisasi. C. Sejarah manajemen talenta. Manajemen talenta diperkenalkan oleh Berger tahun 2008, merupakan strategi penting untuk mencapai keunggulan organisasi. Penelitian LBA Counseling Group mengidentifikasi 6 kondisi SDM yang perlu dipenuhi, termasuk budaya kinerja, kepuasan karyawan, kaderisasi, serta seleksi dan evaluasi berbasis kompetensi. Fokus utama manajemen talenta adalah para identifikasi, seleksi, pengembangan, dan retensi superkeeper, karyawan unggul yang memberikan dampak besar pada organisasi. Selain itu, penting untuk mengembangkan kader pengganti untuk posisi kunci serta mengklasifikasi karyawan berdasarkan kontribusi mereka. Super keeper, solid citizen, misfit, agar investasi SDM lebih tepat sasaran. D. Manfaat manajemen talenta. Manfaat bagi perusahaan. Yang pertama, memperbaiki proses perekrutan dan seleksi perusahaan. Yang kedua, meningkatkan komitmen karyawan agar berkinerja tinggi. 3. Meningkatkan kepuasan bekerja pada karyawan. 4. Memunculkan keterikatan karyawan. Yang kelima, menghemat biaya pengganti karyawan. 6. Menganalisis risiko seperti identifikasi karyawan yang berpotensi keluar dari perusahaan. Manfaat bagi karyawan. 7. Tersedianya pola karir yang jelas. 8. Kesempatan pengembangan karir karyawan. 9. Meningkatkan nilai karyawan melalui pengembangan potensi dan kompetensi. 10. Meningkatkan motivasi dan komitmen. E. Tujuan manajemen talenta. Manajemen talenta bertujuan untuk mengidentifikasi, mengembangkan, dan mempertahankan karyawan berbakat guna memastikan keberlanjutan organisasi yang berkinerja tinggi. Menurut para ahli, manajemen talenta tidak hanya berfungsi untuk memenuhi tujuan strategis, tetapi juga membantu membangun peluang karir, mempertahankan eksekutif terbaik, mempromosikan keberagaman, dan mendukung rencana suksesi yang objektif. Selain itu, pendekatan ini membantu dalam meningkatkan profesionalisme, memastikan ketersediaan talenta masa depan, dan menyelaraskan pengembangan karir dengan kebutuhan organisasi, mendukung pencapaian tujuan strategis dan operasional jangka panjang. Selanjutnya saya akan membahas faktor yang berpengaruh dalam manajemen talenta. Pertama, nilai kerja. 2, keadaan demografi. 3, perubahan peran profesional SDM. 4, strategi perubahan untuk melaksanakan manajemen talenta. 5. Strategi pengembangan kepemimpinan melalui kompensasi. Faktor kesuksesan manajemen talenta.
1. Dikendalikan oleh strategi bisnis. 2. Berintegrasi dalam proses bisnis. 3. Dikelola dengan cara pelatihan perbisnis. 4. Menetapkan pola pikir talent. Hal-hal yang dilakukan perusahaan terkait talent manajemen. Memahami tugas talent manajemen adalah sebuah hal penting. Secara konsisten menggunakan profil yang sama terhadap kompetensi. Membuat keputusan yang tepat seperti kepegawaian dan pelatihan. Secara aktif melakukan segmentasi dan secara proaktif mengelola karyawan. Mengintegrasikan atau mengkoordinasikan semua fungsi talent manajemen. Studi kasus PT Unilever Indonesia. PT Unilever Indonesia didirikan pada tanggal 5 Desember 1933. Adalah perusahaan PMCG terkemuka dengan produk seperti Pepsodent dan Lux. Terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak 1982. Unilever memiliki lebih dari 40 merek dan 9 pabrik bersertifikat halal. Komitmen pada keberlanjutan melalui Unilever Sustainable Living dan strategi The Unilever Compass. Fokus perusahaan ini mencakup pembentukan planet yang lebih lestari, kesehatan masyarakat, dan keadilan sosial. Unilever percaya bahwa tujuan mulia mendukung pertumbuhan dan keberlangsungan perusahaan. Perjalanan Unilever Indonesia. Pada tanggal 5 Desember 1933, Unilever Indonesia pertama kali didirikan dengan nama Lever's Jet Fabricant. Pada tanggal 22 Juli 1980, perusahaan berganti nama menjadi PT Unilever Indonesia dengan Akta Nomor 171 dari Notaris Nyonya Kartini Mujadi SH. Pada tanggal 22 November tahun 2000, Unilever Indonesia kembali mengadakan perjanjian dengan Techsim Resources berhak untuk mendirikan perusahaan baru yaitu PT Technopia Lever. Techsim Resources berhak menandatangani perjanjian jual beli saham dengan Technopia Singapura Pte Ltd. Pada tanggal 7 November 2003, Unilever Indonesia menerima persetujuan dari pemegang saham minoritasnya untuk mengakuisisi saham PT Knorr Indonesia atau PT KI dari Unilever Overseas. Konsep talent manajemen atau TM, Unilever percaya bahwa semua karyawan adalah bakat yang perlu dikembangkan tanpa diskriminasi dalam hak pengembangan. Tujuan utama TM di Unilever adalah mendorong perubahan budaya yang signifikan dan menempatkan fokus pada tujuan, pembelajaran, dan kesejahteraan karyawan. Faktor-faktor dasar penilaian: 1. Keterampilan, 2. Tindakan, 3. Pengalaman. Alat penilaian: 1. Penilaian 360 derajat, 2. SOL atau Standard of Leadership, 3. Growth Mindset, 4. Consumer and Customer Focus, 3. Bills of Action, 5. Accountability, 6. Building Talents and Team. Selanjutnya, strategi talent management atau people branding. Strategi talent management yang digunakan PT Unilever Indonesia meliputi attracting, developing, dan retaining. Attracting yaitu langkah awal untuk mengetahui kebutuhan talent dan memahami kompetensi apa yang harus dimiliki oleh seorang karyawan. Kemudian yang kedua, developing. Supply Chain Academy diperkenalkan sebagai bentuk bukti nyata dari perusahaan dalam mengembangkan karyawan. Pengembangan saat ini yang digunakan oleh PT Unilever Indonesia diantaranya classroom, learning, coaching, dan mentoring, on-the-job training, job enrichment, dan job enlargement. Yang terakhir, retaining. Semakin memahami kebutuhan karyawan, maka semakin erat terjalin employee retention. Perusahaan berharap profesional SDM mampu mempertahankan
karyawan demi pertumbuhan dan kemajuan perusahaan di masa mendatang dengan keunggulan yang kompetitif. Selanjutnya, tantangan dan hambatan dalam implementasi talent management. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam implementasi talent management di PT Unilever Indonesia diklasifikasikan dalam dua level, yaitu level organisasi dan level individu. Di level organisasi, tantangan dan hambatannya yang pertama, masalah sistem program talent management. Program talent management tidak memiliki target waktu. Kurangnya program yang mampu menarik keinginan karyawan untuk lebih baik dalam sistem pembelajaran yang telah disediakan. Yang kedua, sistem karir yang tersendat. Dan yang ketiga, masalah dengan faktor push and pull. Di level individu, tantangan dan hambatannya yaitu masalah kompetensi, keterbatasan waktu, dan adaptasi. Kesimpulan yang dapat kami simpulkan yaitu praktik talent management di PT Unilever Indonesia menggunakan pendekatan inclusive people. Praktik talent management sudah cukup baik, akan tetapi masih harus ada perbaikan, dan praktik talent management saat ini menekankan pada tugas berbasis kerja nyata atau pengalaman kerja langsung sebesar 70%, ditunjang dengan coaching dan mentoring 20%, serta 10% formal development. Saran untuk manajemen talenta atau bakat di PT Unilever Indonesia meliputi program pengembangan kepemimpinan yang terstruktur dan berbasis data dengan fokus pada pengumpulan dan pengembangan karyawan berbakat di semua level, bukan hanya mereka yang dianggap berpotensi tinggi. Perusahaan dapat mengimplementasikan sistem kompetensi yang lebih komprehensif, memungkinkan setiap karyawan untuk memiliki jalur karir yang jelas dan kesempatan untuk berkembang sesuai dengan kemampuan mereka. Selain itu, memperkuat budaya umpan balik yang konstruktif dan transparan akan membantu menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pertumbuhan individu. Dengan demikian, saya akhiri presentasi hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan.